Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Trust dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada lagi di rumah Syekh Sayyid Abdurrahim Assegaf, Puang Makkah, Habib Puang. Ingin mengganggu sebentar, ya, bincang-bincang dengan beliau terkait pelantikan pengukuhan PBNU di Kalimantan yang bertepatan dengan Harlah NU yang ke-96 versi Masehi, kemudian ke-99 versi Hijriyah. Assalamualaikum Puang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya datang lagi Puang nih Tabe. Datang lagi mengganggu sebentar. Alhamdulillah. Kalau selalu datang. Amin, amin. Mudah-mudahan itu bisa. modal seorang mukmin muslim yang silaturahim berjalan, itu modal besar. Tapi Puang, saya datang kali ini ingin bincang-bincang ini, mengganggu waktu tak sejenak. Saya ingin menanyakan, melanjutkan terkait dengan PBNU Puang. Komposisi PBNU ini baru dilantik Puang, baru dikukuhkan di Kalimantan. Ini kira-kira komposisi ini Puang apa udah cocok atau gimana ini menurut Puang nih? Kalau cocok ya mesti cocok, sebab sudah dikukuhkan. Saya mohon tidak usah lagi kita habiskan waktu untuk berdiskusi, berdebat tentang cocok dan tidak cocoknya. Yang mau difikirkan ini adalah what the next, apa setelah ini, apa setelah pengukuhan ini. Jadi jangan lagi kita mundur ke belakang, cocok nggak cocok, itu akan membuang energi, habis energi di situ. Alhamdulillah yang pasti sudah selesai muktamar dengan baik. Kemudian apa yang ditakutkan oleh semua pihak akan alot dan segala macam, alhamdulillah selesai. Hingga pada pengukuhan, alhamdulillah. Ini semuanya berkat doa semua. Berkah dan doa semua Nahdliyin itu. Baik Puan. Kemudian ini ada beberapa ini Puan terkait dengan PBNU ini, kan ada beberapa pilar-pilar ini Puan yang mesti selalu dijaga ini oleh semua pengurus yang sudah dilantik. Situ ada pesantren, kemudian ada ketarekahan, tarekah Puang, kemudian selanjutnya ada habaib dan sebagainya Puang. Ini bagaimana ini kaitan ketiga ini Puang? Tiga pilar ini adalah pusakanya, ya. Nahdliyin, pusakanya Nahdlatul Ulama. Jadi itu pusaka itu. Ya. Tadi yang antum katakan pesantren itu pusaka. Bagaimana seorang Hadratus Syekh Allahyarhamu al-Maghfurlah al-Alimul Alam wal-Alimul Faham Syekh Kiai Haji Hasim Asy'ari itu jebolan pesantren. Demikian pun muassis yang lain, bagaimana Kiai Wahab Hasbullah, bagaimana Kiai Bisri Samsuri, demikian pun muassis-muassis lain. Jadi berbicara pesantren adalah pusaka NU yang tidak bisa dinafikan. Gitu. Kalau ingin eksis yang namanya ke-NU-an, sebab di pesantren inilah digodok ilmu, di pesantren inilah digodok watak, di pesantren inilah digodok kepribadian, di pesantren inilah digodok kedisiplinan, banyak hal tuh. Itu hebatnya, itu dahsyatnya pesantren itu. Jadi antara NU dengan pesantren ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang. Jadi itu pusakanya. Iya Pak. Dan itu turun temurun, bukan hanya itu, di mana-mana ya. Oh iya. Sehingga ada di Kerapyak di sana, ada Kiai Maksum, ada Kiai Ali Maksum, terus turun ke Atabik Ali, kemudian ada ke Lirboyo ya. Iya. Ada semuanya itu, sampai ke Rembang, sampai ke Lasem, sampai di Jawa Barat di sana. Semuanya adalah
pilar-pilar NU. Iya. Tapi Pong, ini kan ini pesantren yang mana ini Pong yang dimaksud ini? Kan banyak sekali nih, apalagi sekarang ini Pong. Pesantren ini saya lihat macam-macam gitu. Ini yang Ya, tentu pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah tentunya, bukan pesantren lain. Sebab kenapa? Asalnya itu kan dari satu, semuanya dari Mekah. Pesantren yang ada di Indonesia ini, para pengasuhnya, para sesepuhnya, para pendiri-pendiri pesantren ini ngajinya di Mekah. Ngajinya di Mekah. Jadi ulama-ulama dulu diistilahkan, saya tanya bapak saya, abah saya, apa istilahnya dulu? Dia bilang kita digelar itu ulama Jawi, ya, ulama Jawi. Gitu. Nah, itu dari Mekah semua ngajinya. Jadi satu sanad keilmuan, semuanya dari Mekah. Jadi memang ilmu di pesantren itu asli, ya, bukan cangkokan-cangkokan, memang dari Makkatul Mukarramah. Gitu. Itulah yang ke Indonesia. Itulah yang ke Jawa, itulah yang ke Kalimantan, itulah yang ke Sulawesi di sini. Semuanya dari Jawa. Seperti di Sulawesi Selatan ini, pesantren tertua di Sulawesi Selatan dalam sistem kepesantrenan kan pesantren di Pulau Salemo di sana. Seorang waliullah yang membawa ke sini, Syekh Abdurrahim Al-Hafidz waliullah, kita bawa. Dan disitulah ngaji semuanya para muassis NU, sehingga muncullah NU di Sulawesi Selatan ini. Begitupun di tempat lain. Sehingga saya katakan antara Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu tidak bisa terpisah. Ini mesti menjadi apa ya? Menjadi basic value, nilai dasarnya bergerak. Itu pesantren. Yang kedua, apalagi pusakanya NU. Pusaka NU itu adalah tarekat. Iya. Jadi bukan hanya pesantren, tapi yang kedua pusakanya adalah tarekat. Semua ulama-ulama NU itu bertarekat semua. Bertarekat semua. Beliau mengaji di Mekah, mengaji pada selain belajar ilmu hadis, ilmu fikih, juga belajar pada tokoh-tokoh sufi, tokoh-tokoh tasawuf di Mekkatul Mukarramah. Bahkan ada juga bukan hanya di Mekah, tapi beliau juga mengembara, ada sampai ke Baghdad, dan itu kembali menguatkan ilmu. Jadi tarekat juga ini tidak bisa dinafikan, itu juga satu kekuatan spiritual Nahdlatul Ulama. Ini terlihat, kan kita bisa lihat dari amalan-amalannya di pondok-pondok pesantren itu. Kita lihat amalan, ada Hizbul Bahar misalnya, hizib-hizib itu kan tarekat dari Sazili, dari Sayyid Hasan As-Sazili rahimahullah. Hizbun Nasr itu andalan-andalan semua. Kemudian ada lagi Haujakan Hatmul Haujah dari Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, itu dipakai jadi aurat-aurat, amalan-amalan, hizib-hizib itu dari tarekat semua. Juga tarekat Alawiyah juga satu tarekat, itu dari zuriyah Rasulullah SAW, juga satu tarekat. Disitulah keluar seperti Ratibul Haddad. Jadi Ratibul Haddad ini di pesantren-pesantren itu khususnya, ya, di pesantrennya Ki As'ad Samsul Arifin, itu mewajibkan, Ki As'ad Samsul Arifin itu mewajibkan membaca Ratibul Haddad yang ditulis oleh Al-Imam As-Sayyid Muhammad Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang sangat terkenal dengan Ratibul Haddadnya. Itu sampai sekarang, sampai ke Madura sana, sampai saudara-saudara kita, jamaah saya Madura yang datang ke Makassar juga masih membawa itu amalan-amalan itu, sanad ijazahnya dari Ki As'ad Samsul Arifin. Jadi antara tarekat, ya, dengan NU juga ini tidak bisa dipisahkan. Dan itu bukan hanya di Jawa, sampai ke Sulawesi, sampai ke Kalimantan, sampai ke Sumatera. Semuanya sangat berkaitan
kaitan erat Sambungan antara energi Puang ya. sambungan energi antara Nahdlatul Ulama dan tarekah. Apakah itu tarekah? Apa saja namanya? Yang penting muktabar tentunya ya. Ada Naqsabandi, ada Qadiriyah, ada Qadirwan Naqsabandi, ada Khalidiyah, ada Rifai, ada Saziliyah, ada Sattariyah, ada Halwatiyah, ada Rifaiyah, macam-macam semua itu pasti ya ilmu andalannya di pesantren. Kalau kita tilik lebih jauh, kita lihat, kita ngintip lebih jauh, oh NU ini. Jadi NU itu Ciri dengan khasnya tarekah itu Bang ya. Ciri khas. Cuma kadang memang di pesantren itu kan karena kita mungkin masih usia-usia belia jadi tidak paham ini Bang. Karena ini ternyata tarekah apa yang diajarkan. Iya, sama dengan Syekh Ki Haji Abdurrahman Abu Dal, Iya, Bang. pendiri DDI. Terdakwa. Beliau itu ya adalah penganut tarekah karena beliau menyampaikan ke abah saya waktu awal kita ini terlambat, ada suatu ketika ada acara saya ikut angkatkan tasnya abah saya, kita habis rapat tarekah di pesantren Pondok Medina terlambat. Kiai Haji Abdurrahman Abu Dale sudah duluan, abah saya masuk dengan Kiai Haji Muhammad Nur, dengan Kiai Haji Harun Rashid, masuk semua langsung abah saya bilang assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf ini Gurutta, dalam bahasa Bugis beliau ngomong, kami terlambat ini, saya sama-sama Kiai Haji Muhammad Nur ini habis rapat tarekah. Di mana pos saya? Karena kalau abah saya manggil Gurutta ke Kiai Haji Abdurrahman Abu Dali. Kalau Kiai Haji Abdurrahman memanggil pos saya ke abah saya. Di mana pos saya penerima? Dia bilang di Pondok Medina, sama-sama Kak ini Kiai Haji Muhammad Nur semua. Oh iya, Kiai Haji Bada itu sana, itu kata abah saya. Udah, dia bilang apa? Kiai Haji Abdurrahman, saya juga ini sebetulnya orang tarekah. Ya, Pak. Kaget abah saya, tarekahnya apa? Dia bilang at-tarikatul Muhammadiyah. Abah tanya, oh di Jabal Kubais? Dia bilang iya, saya baiat di Jabal Kubais. Oh, dia bilang kita sama itu. Nah, itulah. Jadi berbicara tarekah dengan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan NU itu satu kesatuan semua, nggak bisa dipisahkan. Ini dulu. Iya. Nah, sehingga bersambung terus itu sebagai satu kekuatan ilahiyah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ada lagi, jadi satu pesantren tadi. Iya. Dua tarekah. Dan yang ketiga apa? Hubungan kita, hubungan NU, hubungan muassis, hubungan pejuang-pejuang NU itu dengan siapa? Dengan zuriyah Rasul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habaib ya. Para habaib. Dan dikenal di Indonesia para habaib. Itu Hadratus Syekh ya. Itu belajar waktu di Mekah itu. Belajar sama salah dari sekian banyak gurunya, belajar sama Habib Husin bin Muhammad. Habib Husin bin Muhammad Al-Habsyi ini adalah salah seorang mufti Syafi'i. Hadratus Syekh belajar di Mekah kepada beliau. Kembali lagi ke Indonesia ya, bersahabat lagi dengan para habaib. Memang sudah kenal betul bagaimana kedudukan para habaib, bagaimana sikap kita ya kepada para habaib. Itu menyambung terus persahabatan itu. Bukan cuman itu, dan semuanya. Kita lihat misalnya Kiai Wahab Hasbullah, sangat dekat dengan Habib kita, Habib Ali kita. Ali Al-Habsyi Bang ya? Ali Al-Habsyi sangat dekat. Beliau Kiai Wahab kalau ada di Jakarta pasti kepada Habib Salim bin Jendang. Habib Salim itu kalau ke Makassar ini nginap di kakek saya, di Habib Saleh, ya, abahnya Habib Hussein. Kemudian dia selalu sampaikan semana tokoh-tokoh NU sisi itu bersilaturahmi. Jadi antara habaib itu dengan ulama-ulama NU, subhanallah.
sangat dekat, sangat dekat. Luar biasa Pak ya. Jadi tidak bisa dipisahkan. Iya. Kayak Habaib menyayangi ulama NU, ulama-ulama NU juga menempatkan menyayangi para habaib, para zuriyah Rasul. Jadi memang tiga kekuatan energi ini. Inilah yang mesti dilanjutkan oleh generasi-generasi NU sampai sekarang. Ini mesti dijaga betul. Iya. Hubungan dengan pesantren tidak boleh tidak, wajib hukumnya dijaga. Hubungan dengan tarekah wajib hukumnya dijaga, dan hubungannya dengan para habaib sebagai satu pilar-pilar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ini bersatu, subhanallah. Iya, Pak. Dengan catatan, kalau tidak dibina ini, persahabatan ini, akan kiamat NU. Subhanallah. NU selesai. Tidak NU ada lagi, tidak ada berakhir, lagi. Pak. Tidak ada lagi pilar-pilar penyangganya. Iya. Kalau putus ini, makanya inilah yang mesti diperhatikan. Ada tiga hal. Jadi untuk ke depan ini Pak ya, yang para pengurus ini Pak ya, yang sudah harus menjaga betul ini, yang menyambung lah Pak ketiga pilar ini. Seperti tadi Pak, tapi yang Habib Kuitang itu kan dia sampai perhatiannya luar biasa, memang beliau ke NU ini. Hadir di muktamar tahun berapa ya, 1933 kalau nggak salah. 1933 ya, 1933 Pak ya. Iya, karena kenapa? Dia dekat dengan muassisnya NU DKI Jaya. Iya. Kiai Haji Marzuki itu ya, gurunya Kiai Marzuki DKI Jaya itu, muassis NU yang bangun NU di sana, itu Habib Ali kita. Dan dia mengizinkan, Juki, kamu pegang itu NU di DKI Jaya. Pak ya, NU. Itulah yang menyampaikan, sehingga dengan kedekatan itu pula lah ya yang menjembatani, sehingga sekitar 800 ulama-ulama Jawi, ulama-ulama DKI itu ya menyaksikan, menyampaikan, karena Habib Ali kita mengatakan bahwa saya NU. Kemudian beliau hadir di muktamar Bandung tahun 1933. Begitu dekatnya. Iya Pak, luar biasa.